Halo semuanya, bayangin deh, kamu lagi scroll medsos, terus ada komentar seperti, gue banget sih lo, dasar gak usah tahu. Pernah nemu yang kayak gitu? Atau jangan-jangan kita sendiri yang pernah ngetik begitu? Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang kelihatan sepele, tapi sebenarnya penting banget buat dibahas, yaitu bahasa kasar. Kenapa sih sekarang bahasa kasar itu jadi biasa? Apa dampaknya buat kita, baik di dunia nyata maupun di dunia maya? Dan bagaimana ini semua bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Dulu mungkin kita hanya dengar kata-kata kasar itu dalam konteks marah. Tapi sekarang coba dengar aja deh obrolan sehari-hari. Bahasa kasar itu sudah sering jadi bagian dari candaan, bahkan jadi gaya biar dianggap keren atau jujur. Misalnya, ada yang bilang, gue mah emang ngomong belak-belakan biar lo tahu aja. Padahal tanpa sadar, kita sedang menormalisasi kekasaran. Di dunia maya seperti TikTok, Twitter, sampai kolom komentar di YouTube, bahasa kasar makin brutal. Anonimitas bikin orang ngerasa bebas ngomong sesuka hati. Tapi tunggu dulu, apa iya cuma masalah kata-kata? Atau sebenarnya ini cerminan dari hal yang lebih dalam? Bahasa itu membentuk cara berpikir dan bertindak. Kalau setiap hari kita terbiasa mengucapkan atau mendengarkan kata-kata kasar, lama-lama empati kita bisa mati rasa. Di dunia nyata, anak-anak tumbuh dengan menganggap wajar untuk memaki. Di sekolah, bullying verbal makin parah. Di dunia maya, cyberbullying jadi masalah serius. Komentar kasar bisa bikin orang sedih, kehilangan kepercayaan diri, bahkan bisa sampai melakukan hal-hal yang berbahaya. Dan parahnya lagi, bahasa kasar juga bisa memicu konflik antar kelompok. Sekali ada postingan yang kasar dan provokatif, bisa bikin banyak orang marah dan ikut emosi. Bahaya kan? Sekarang mari kita kaitkan dengan Pancasila, dasar negara kita. Setiap sila dalam Pancasila punya nilai yang bertolak belakang dengan kebiasaan berkata kasar. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Bahasa adalah cerminan hati. Berbahasa kasar artinya kita sedang jauh dari sikap spiritual yang santun dan penuh kasih. Menurut Sutisna 2020, bahasa yang baik itu mencerminkan kesadaran spiritual dalam interaksi sosial. Lalu yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata kasar itu merendahkan orang lain. Kalau kita ingin adil dan beradab, maka menghargai orang melalui kata-kata itu keharusan. Lalu yang ketiga ada persatuan Indonesia. Bahasa kasar ini memecah belah, mengolok-olok suku, agama, atau daerah lain lewat kata-kata bisa mengancam persatuan bangsa. Lalu yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Bahasa santun itu mendukung diskusi sehat, tapi kalau diskusi kita saling maki, mana bisa muncul kebijaksanaan. Dan ini juga dijelaskan menurut Yulianti 2021, etika berbahasa itu penting untuk menghasilkan keputusan bersama yang bijak. Lalu yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dimulai dari menghormati satu sama lain, termasuk lewat pilihan kata. Semua orang berhak dihargai, bukan dimaki. Konsep ideologi dalam politik dan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebelum membahas strategi dan inovasi, kita harus paham dulu, apa itu ideologi? Secara politis, ideologi adalah sistem pemikiran, nilai, dan keyakinan yang menjadi dasar pengambilan keputusan, arah kebijakan, dan identitas sebuah bangsa. Ideologi menjawab pertanyaan, kemana negara ini menuju, dan bagaimana cara kita hidup bersama dalam keberagaman. Lalu, menurut Mahfud 2020, menyebutkan bahwa ideologi adalah perangkat nilai yang mengikat seluruh elemen bangsa, mulai dari kebijakan negara hingga etika warga negara. Lalu, apa itu Pancasila sebagai ideologi? Pancasila adalah ideologi yang berakar dari nilai-nilai luhur bangsa, bukan ideologi impor. Keunggulannya adalah terbuka dan dinamis, bisa berkembang tanpa kehilangan jati diri, menggabungkan unsur ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Memberikan arah kehidupan berbangsa di tengah tantangan zaman. Di era globalisasi, Pancasila berfungsi sebagai filter nilai, mana yang bisa kita adopsi dari luar, dan mana yang harus kita tolak agar tidak kehilangan identitas kebangsaan. Nah, sekarang ke analisis strategi dan aktualisasi Pancasila sebagai ideologi di masa kini dan masa depan dalam menghadapi tantangan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang makin kompleks. Nah, berikut langkah-langkah strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, di bidang politik. Pendidikan politik berlandaskan Pancasila agar memilih cerdas dan kritis, bukan emosional. Lalu mendorong pemimpin publik yang mengutamakan musyawarah, bukan polarisasi.
Menurut Prasetyo 2020 menekankan pentingnya komunikasi politik etis dalam demokrasi Pancasila. Lalu yang kedua di bidang ekonomi. Nah, ini tuh mendorong ekonomi gotong royong, koperasi digital, dan UMKM berbasis nilai keadilan sosial dan menolak kapitalisme ekstrim yang mengorbankan kemanusiaan. Lalu yang ketiga di bidang sosial budaya, mempromosikan budaya lokal melalui media digital agar tidak tergerus globalisasi, memperkuat nilai toleransi di masyarakat dan multikultural. Menurut Putra dan Sari dari 2024 menjelaskan bahwa festival budaya digital efektif memperkuat nilai persatuan dan keberagaman. Nah, sekarang ke rekomendasi inovatif untuk aktualisasi Pancasila sebagai ideologi. Inilah ide-ide segar agar Pancasila tetap hidup dan relevan. Yang pertama, aplikasi Pancasila Digital. Nah, aplikasi Pancasila Digital ini belajar nilai-nilai kebangsaan jadi semudah main game atau nonton video pendek. Kontennya itu seperti edukasi, diskusi, simulasi, musyawarah, dan kuis berbasis nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua, gerakan nasional atau netizen beradab. Nah, ini tuh influencer diajak menyebarkan etika berbahasa dan narasi persatuan. Bisa pakai tagar seperti hashtag Pancasilaku atau Bangsa Santun. Lalu yang selanjutnya ada program Pancasila Talks atau diskusi publik rutin antar pemuda dan tokoh nasional membahas isu aktual dan perspektif Pancasila. Mari kita ingat, bahasa dan perilaku kita adalah cerminan ideologi kita. Kalau Pancasila benar-benar hidup dalam diri kita, maka sikap dan tutur kata kita pun akan beradab. Pancasila itu bukan sekedar dibaca satu pacara aja ya, tapi harus dijalani dan diperjuangkan setiap hari, termasuk di dunia maya.